kami lagi di sini, VJ. Saya Victor. Saya siapa ya? Lupa ingatan dia. Bukan Om, aku tuh tadi malam tuh tidur cuman 3 jam. Kurang healing. Bukan, ada berita duka, ada keluarga yang berduka. Jadi kita ulang lagi. ya. Sama kami di sini, VJ. Saya Victor. Saya Jack, Bung Jack. Puji Tuhan, dia udah ingat dirinya lagi. Diulang mesti ingat Om. Diulang mesti ingat. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Ntar dulu, gue mau tanya Gimana? kabar mereka dulu deh. Oke. Apa kabar kalian guys? Kami berharap kalian semua sehat dan selalu apa Om? Tidak kekurangan sesuatu yang baik buat hidup Iya, kalian. itu Amin, keren. amin. By the way Om, sebelum kita teruskan, gue juga pengen appreciate mereka yang sudah kita todong untuk nge-subscribe, komen. By the way, thank you buat teman-teman semua yang sudah nge-komen video kita yang 2 pertama itu ya. Kalian luar biasa. Thank you. Kalian hebat. Ya. Dukungan kalian jadi semangat kami. Buat kami, VJ. Oke, kita mau ngobrolin apa nih Om hari ini? Tentang sesuatu yang relate sama hidup kita. Pasti seru banget nih Om. Dan tentunya itu pasti soal sosial media. Kayaknya nggak ada satupun manusia hari ini terlepas dari sosial media. Mau itu tua, mau itu muda, Mau laki-laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, mau introvert, mau ekstrovert, semua bersosial media. Nggak ada duit untuk sekolah, nggak apa-apa, penting buat beli handphone. Jadi kita mau bahas soal sehat bersosial media. Yes, teman-teman. Kenapa harus sehat? Sehat itu baik sih menurutku Om. Dan Apapun yang sehat itu selalu baik. Dan kebetulan konten sebelumnya healing. Iya benar. Dan kalau kalian ingat teman-teman, kemarin itu saya bilang salah satu penyebab orang kenapa butuh healing, faktor tekanan dari yang ada di sosial media. Setuju. Dan itu sebabnya guys, hari ini kita mau membahas topik ini. By the way, buat kalian yang ngerasa perlu untuk berkomentar, silahkan tulis di bawah sebanyak-banyaknya. Jangan ragu, ramaikan. Oke, silahkan Om. Jack sendiri pakai apa? Platform sosial media yang sering digunakan? Kalau aku tiga. Satu YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. 4. Nah, 4 itu yang sering digunakan itu WhatsApp sama Instagram. Kalau YouTube sama Facebook, ya nggak begitu. Tapi digunakan juga hampir setiap hari pakai 4 seperti itu. Twitter? Twitter nggak pernah tahu, tapi nggak pernah pakai. Atau TikTok? Aplikasinya nggak punya, tapi ikut bermain sama anak-anak. Oke. Ada pernah main apa itu? Yang gini, yang gini. Bukan Om. Bukan. Tapi by the way buat mereka yang suka TikTok bagus juga. Oke aja. Keren. It's okay. Ini negara bebas, negara merdeka. Iya. Negara yang mana nih, Pak? Negara Indonesia Raya. Kalau Om Victor pakai apa, Om? Saya sih orang lama ya. Facebook sih. Cinta mati sama Facebook. Okay. Susah beralih ke yang lain gitu ya. Punya IG tapi nggak terlalu dipakai. Punya Twitter ya nggak tahu, nggak merasa terwakili aja. Gitu. Kalaupun YouTube lebih jadi penikmat. Ini baru sekarang belajar jadi content creatornya. Tapi YouTube tuh lebih yang ya buat nonton, buat lihat, buat belajar. Gitu. Sama WA sih, WhatsApp ya. Kenapa sih Om kurang asik dengan Mungkin IG? Gini, nggak tahu ya, ini pribadi saya atau memang tipe generasi saya ya lama untuk beradaptasi terhadap sesuatu. Kan ini cepet banget nih. Ada baru lagi. Nah, tipikal saya mungkin tipikal setia ya. Ini nggak mudah ke lain hati. Jadi kan gini, kami juga tipe yang kalau udah punya satu tuh dikulik sampai habis gitu. Merasa Facebook aja belum semua fungsinya dimaksimalkan. Udah ada IG, udah ada yang lain-lainnya gitu. Bentar Om, saya suka tuh kata-kata tadi. Tidak mudah berpindah ke lain hati. Kalian tahu teman-teman, di sosial media itu banyak sekali hal-hal yang menggoda orang untuk berpindah ke lain hati. Wih, ini cerita pribadi nih kelihatannya. Lagi tidak sedang curhat teman-teman, tapi ada yang merasa terwakilkan.
Silakan. Silakan saja. Komentar. By the way, pernah nggak sih pakai BBM? Enggak. Tapi pernah pakai BBM versi Android. Oh, oke. BBM yang itunya enggak. Enggak, yang BlackBerry gitu ya. Dulu mahal kayaknya. Ya. Mahal sih. Belum terjangkau. Belum terjangkau. Saya pernah pakai, saya kira entah punya abang saya kalau nggak salah tuh pernah. Itu juga fenomena yang menarik ya. Iya. Menarik. Ya, atau karena mungkin pada dasarnya kita nih makhluk sosial. Benar. Kita perlu berinteraksi. Betul. Nah, di tengah-tengah semua kesibukan hidup yang makin rapat, makin banyak, interaksi yang tatap muka ini makin susah. Sehingga hadirnya media sosial saya pikir ini kembali alternatif ya. Pilihan yang menarik. Benar sih, saya setuju dengan yang barusan Om bilang. Kehadiran sosial media tuh menyediakan alternatif. Apalagi kayak kemarin, nah ini 2 tahun lah kita melewati PPKM lah, kerja dari rumah lah, benar. sekolah dari rumah. Betul. Kehidupan sosial nggak berhenti karena itu semua. Ya, sehingga hadirnya sosial media ya alternatif. Walaupun semua yang baru pasti juga plus minus ya. Ada positif, ada negatifnya. Betul. Dimana kita bijaknya saja memanfaatkannya. Jack sendiri gimana melihat fenomena ini? Positifnya di mana, negatifnya di mana? Kalau buat gue pribadi ya, ini mewakili gen milenial kita nih. Itu tuh ada sampai hari ini pun ada beberapa hal ya, ada beberapa pertemuan memang aku lakukan lewat sosmed. Jadi menurutku itu positif. Kayak ada Zoom, ada seminar, atau kayak lagi bikin training apa sama orang-orang, bisa lewat Zoom. Bahkan berapa kali sempat saya ingat tuh satu hari itu saya bisa khotbah 2 kali, tapi di provinsi yang berbeda. Karena Zoom itu. Betul, ya? Jadi itu sangat positif banget. Tetapi ada negatifnya juga. Contohnya di Facebook lah. Kayak kalian pernah nggak sih ngerasa kayak ada pemberitahuan masuk ditandai konten-konten porno segala macam seperti itu. Orang yang kita sebenarnya nggak kenal juga siapa. Gitu ya. Benar-benar itu sih yang menurutku itu negatif. Terus yang berikut, ya beruntung aja zaman sekarang itu ada orang tua yang udah bijak untuk di YouTube itu mereka udah ngebatasin anak untuk mengakses. Karena di YouTube itu kan semua konten kan ada ya. Mulai dari yang 18 plus, hampir kayaknya semua ada di situ. Jadi bisa dibilang negatifnya sangat besar juga. Tapi bagaimana kembali lagi kepada orang tua atau kita yang pengguna ini bijak saja, itu menurut saya segitu. Betul setuju. Kalau sendiri gimana Mito? Ya buat saya sih positif negatif itu ya kembali ke orang ya. Karena teknologi itu termasuk netral gitu ya, termasuk netral, gimana kita memanfaatkannya saja gitu, mau bawa ke positif, mau bawa ke negatif gitu loh. Buat saya sendiri banyak menolong, terutama di situasi pandemi ya. Ada banyak interaksi yang perlu saya lakukan. Dan nggak memungkinkan kalau harus bertatap muka ya, sosial media benar-benar jadi alternatif ya, jadi hal yang luar biasa benar buat menggantikan kekosongan ini gitu. betul Sisi negatifnya banyak ya, terutama karena karena bisa dilakukan di mana saja, seringkali ya menghabiskan juga banyak waktu kita. Padahal tanggung jawab nyata yang harus dikerjain. Tapi karena sibuk gitu loh ya. Dan kadang-kadang gitu kan keluar istilah yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Yang dekat jadi jauh. Tapi intinya memang kita nih makhluk sosial. Tapi berarti saya beruntung, Om. Gimana? Yang jauh jadi dekat kan? Kebetulan hubungan gue LDR. Jadi itu menjawab keperluan dan kebutuhan ya. Jadi buat kamu yang merasa. Jadi kembali soal positif negatif itu kembali sih ya kepada pribadi personal orang. Bisa kembali kepada pribadi orang masing-masing. Setuju. Apalagi kita di dunia pelayanan ya. Dunia pelayanan. Jack sendiri gimana? Menggunakan sosial media untuk pelayanan, untuk membantu pelayanan. Kalau YouTube itu untuk upload video-video pelayanan saya. Kayak lagi khotbah, beberapa yang bagus dimasukin ke YouTube. Bukan berarti khotbah saya nggak bagus ya, beberapa lah yang menurut saya boleh lah untuk ditonton khalayak umum. Yang kedua, Instagram itu kayak ngepost ya. Saya punya 2 sebenarnya. Instagram saya ada 2. Buat kalian yang mau follow silahkan. Jacob Baros. Kemudian yang satu Jurnal Harian Jacob Baros. Nah yang Jurnal Harian itu khusus untuk
uploadin buku-buku yang aku baca hari itu dan juga ayat-ayat perenungan firman Tuhan yang kayak relate buat hidupku. Itulah aku nulis itu. Kalau di yang Instagram yang satu ya kayak ngupload foto atau lagi jalan, lagi healing ya kemarin. Ya lagi foto pelayanan di upload di situ seperti itulah. Terus dampak langsung nggak langsung ke pelayanannya apa tuh? Oke, ada sih dampak. Satu kalau di yang jurnal harian itu tuh justru malah di situ yang follow-nya sedikit, tapi yang komentar sama yang nonton itu banyak. Bahkan pernah sampai 3.000. Jadi lebih interaktif. Ya. Terus kayak ada buku-buku yang di-upload tuh kayak kemarin tuh kan kalian lihat tuh aku lagi bacain buku Rick Warren di Purpose Driven Life tuh. Jadi itu tuh banyak yang komen. Mereka bilang, bisa nggak bantu kami temukan bukunya? Sharing dong insight-nya seperti itu. Jadi sangat terbantu ya. Jadi lebih masif. Apa yang mau kita sebarkan bisa sampai ke banyak orang. Betul. Banyak tempat gitu dan banyak waktu juga sebenarnya. Benar. Itu luar biasa. Memang pandemi kalau saya sendiri kan ya semua orang jadi belajar YouTube tuh. Betul. Karena harus ibadah online, suka nggak suka gereja ibadah online. Kita belajar banyak hal di situ. Betul. Tapi menarik kalau yang menariknya itu justru apa ya jemaat-jemaat yang pindah ke kampung segala macam. Waktu lihat kami lagi di YouTube mereka pada seneng banget. malah seneng banget lihat gereja kami lagi di YouTube gitu ya. Ada banyak hal menarik walaupun benar. Ya harus diakui itu memerlukan banyak sumber daya gitu ya. Tapi ya puji Tuhan lah untuk semua yang ada bisa dimanfaatkan. Benar. Bahkan rapat-rapat pelayanan gitu ya, pakai Zoom, pakai WA group itu enak banget. Saya mau cerita sedikit waktu selama pandemi 2 tahun itu penggunaan sosmed terhadap pelayanan. Ini memang pelajaran pengalaman pribadi tambah dengan pengalaman dari teman-teman yang pernah saya cerita dengan mereka yang memakai melayani di dunia media sosial ini. Karena pressure-nya itu gini. Kadang tanpa kita sadari kita itu pengen berlomba-lomba menampilkan sesuatu yang seperti konten YouTube lain atau gereja lain tampilkan. Sehingga kita nggak menampilkan apa yang Tuhan mau untuk kita tampilkan. Seperti apa yang Tuhan sudah percayakan kepada diri kita seperti itu. Itu sering aku rasain Om. Pernah tuh. Jadi kayak kita udah syuting YouTube, udah ngerekam praise and worship, terus udah dengerin, terus tiba-tiba ada yang nge-upload punya mereka dan audionya lebih bagus. Pernah tuh Om, kita syuting itu sampai jam 2 subuh. Tim belum pulang, saya suruh tidur di gereja. Terus mereka tidur, mereka tidur, saya tontonin tuh, edit segala macam. Terus ada aja sedikit yang kurang bagus. Jam 6 itu saya bilang, ayo semua syuting lagi. Waduh, dan itu memang sangat, karena itu Om, pengen seperti orang. Perbandingan. Tapi justru yang begitu nggak bertahan lama Om. Akhirnya kita jadi capek karena kita nggak pernah mencapai seperti yang mereka. Dan hari itu saya diajarin bahwa lu sebenarnya mau lakukan semua ini untuk membandingkan diri sama orang lain atau memang ada calling dari Tuhan yang harus lakukan. Dan ketika saya menyadari hal itu yang bikin saya untuk saya harus tahu tujuan saya. Saya percaya setiap gereja punya karakter unik ya. Dan karakter unik itu ya memang nggak boleh hilang walaupun kembali jadi online. Ya akhirnya kita bukan karena melihat gereja lain, tetap aja jadi unik sesuai gereja kita, kemampuan yang Tuhan percayakan buat kita gitu. Tapi tentu saya pikir apa yang Jack lakukan bersama tim sesuatu yang perlu diapresiasi. Karena kan sebenarnya usaha untuk memberikan yang terbaik. Yes. Dong kita nggak mau kasih yang asal-asal. Benar. Tapi puji Tuhan sih, artinya Tuhan menyiapkan semua ya. Pandemi melanda, sosial media yang sekian lama sebenarnya udah ada, tapi tiba-tiba jadi sesuatu yang sangat menolong banget. Benar. Tapi ada nggak yang mengkhawatirkan, yang pernah Jack tahu, pernah Jack alami seputar pemanfaatan dan penggunaan sosial media yang cenderungnya ke arah yang justru nggak sehat? Kayak negatif ya. Kalau pengalaman pribadi sih belum punya. Dengar dari teman-teman dekat juga belum punya. Tapi kalau bacain kalau kayak berita-berita yang dari Instagram segala macam, dari WhatsApp grup gitu,
itu ada yang ditipu lah, Oh iya iya betul ya betul penipuan betul. segala macam. Kadang foto kita diambil, Foto kita diprofilin diambil, lagi. ya seperti itu. Itu Memang sih. harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Ya. Saya sih pernah ada satu kejadian, ini cukup serius kejadiannya. Jadi ada dulu satu anak saya kenal, cuman saya udah nggak berhubungan lagi sekian lama. Om, sorry, sambil minum ya. Monggo. Satu kali ada postingan nih di Facebook, rupanya pacarnya yang posting. Foto vulgarnya diposting di Buset. situ. Wah, ini berarti ya sosial media harus diperhatikan nih penggunaannya, hati-hati banget gitu ya. Hati-hati banget. Hati-hati banget dalam penggunaan sosial media. Apalagi bertukar foto yang vulgar begitu. Benar. Karena kita tahu apa yang sudah dilempar ke sosial media tuh yang lihat Iya, publik gitu ya. Iya benar. Fenomena-fenomena begini memang ya terjadi gitu. Bahkan karena saya dan istri juga sangat concern di pelayanan anak, beberapa kami mendampingi kasus gitu ya. Ada anak-anak remaja putri kenalan sama orang baru di Facebook, janjian entah bagaimana sampai bisa di hotel, berapa hari nggak pulang, sehingga harus lapor polisi, kasusnya jadi besar. Dan pasca itu ya kami melayani, mendampingi si korban. Jadi ya tetap kehati-hatian harus dibangun, tetap bijaksana dalam menggunakan sosial media, tetap hati-hati ya kan. Jadi apa-apa yang biasa kita lakukan di dunia nyata ya juga itu kita lakukan di dunia maya gitu ya. Kalau di dunia nyata kita hati-hati, di dunia maya juga harus lebih hati-hati lagi bahkan. Karena itu seperti apa ya? Seperti belantara yang kita nggak tahu orang dari mana aja bisa masuk dan bisa datang. Ya. Berarti aku mau pesan nih buat kalian yang lagi pacaran, yang belum benar dewasa secara pemikiran tapi lu udah jatuh cinta. Pesan kita sih dari pengalaman tadi diceritain Om Mitor ya. Kalau kalian pacaran dan cowok kalian atau cewek kalian udah terlalu udah terlalu nafsu banget atau kegatalan banget dan minta lu pap foto lu, guys, dari tempat ini kita pesan bahwa langsung ambil tindakan dan putus saja sama orang seperti itu. Dan lu punya hak untuk ngejaga diri lo. Tapi pada waktu lu mulai taat sama permintaan dia, ingat, lu akan mengulangi kisah yang baru aja kita dengan Om Mitor cerita ya. Ada satu kampanye dulu bagus banget, kampanyenya gini, stop telanjang di depan kamera. Wow. Nah itu bagus banget. Jangan pernah memenuhi permintaan untuk vulgar di depan foto. Karena kita nggak pernah tahu itu bisa jatuh kemana saja. Benar. Dengan sosial media kan penyebarannya, wah kecepatannya luar biasa, luar biasa. Kalau orang udah screenshot segala macam, udah nggak bisa ditarik lagi. Apa yang udah dilempar nggak bisa diambil lagi. Gua gini Om, jangankan foto yang vulgar ya. Di Facebook itu kan ada tuh kayak laporan tiap tahun, kenangan 5 tahun lalu, 6 tahun lalu. Kadang kan itu kita nggak dibiarin lupa ya. Status kita yang alay teman-teman itu muncul kan bikin ilfil nggak sih? Buat lu yang pernah ngalamin ini coba lu komen ya. Aku tuh sering tuh teman-teman. Hampir tiap minggu ada laporan itu masuk. Kenangan 10 tahun lalu. Kadang Facebook bilang kami mengabadikan kenangan kan. Bayangin itu baru tulisan status saja udah bikin ilfil. Bagaimana kalau foto-foto yang maaf nih vulgar dan tidak bermoral? Aduh, tetap hati-hati. Harus hati-hati. Harus bijak, harus bijak. Benar. Ya tapi kembalilah kepada pribadi masing-masing ya. Kita perlu menjaga diri kita masing-masing. Benar. Itu sih. Minum dulu kayaknya Om. Lelah sebenarnya. Ada banyak sih kasus di sosial media sebenarnya ya. Ya kita cuma mau ingetin pokoknya semua tetap sehat ya. Kita harap kalimat ini jadi kalimat yang ngena di pikiran, di hati teman-teman, sehat bersosial media. Gitu. Karena itu bagian hidup real kita. Yang memang perlu kita jaga. Jadi ditambahin aja gini teman-teman. Tadi saya suka yang Om Mitor tadi bilang. Ibarat pisau kan. Ini pisau ini mau pakai buat potong sayur, potong daging, atau mau nikam orang kayak gitu. Kembali ke kitanya ya. Ya, bukan untuk cutting ya teman-teman. Aku sempat dengar sih banyak cerita. Dulu sempat ada di pelayanan itu, melayani orang-orang suka cutting. Dan buat kalian yang tidak secara kebetulan dengar ini dan sempat kita ngomongin cutting, lu ambil keputusan bertobat. Nggak ada bergunanya lu cutting diri lu kayak gitu.
Nah, tapi gini teman-teman, bahwa itu tidak salah, media sosial itu nggak ada yang salah. Nggak ada. Betul. Ini tergantung kepada kita juga nggak sedang bermaksud jangan pakai sosial media. Kan zaman dulu suka gitu benar. Katanya jangan dengerin musik rock, jangan ke bioskop. Seolah-olah ada yang salah. Ada yang salah di sana. Di kita. Semua kembali di kita. Filternya, saringannya, kebijakannya itu ada di kita. Pilihlah dengan Jadi bijak. back to ourselves lah ya. Betul. Benar. Berhati-hati. Gini Om, di ini kita ngomongin generasi nih. Ada nggak sih kalau orang-orang generasi Om itu ngelihatin ada fenomena lahir istilah-istilah unik yang baru sih dengan yang kita amati sekarang ya. ini, Karena kan pasti ya, ini kan sebuah fenomena massal, masif gitu ya. Terjadi di mana-mana, otomatis ada hal-hal baru juga muncul gitu ya. Dulu saya tertarik istilah stalking. Wah, stalking. Jadi kita punya mantan atau orang tertentu yang kita pengen tahu dia lagi ngapain ya. Kita kunjungin, kita liatin, wah dia makan apa, dia sama siapa, dia lagi di mana. Itu menarik tuh. Stalking. Jack sendiri apa? Iya sih. Netizen itu maha benar. Oh iya benar. Muncul sering istilah begitu ya, netizen maha benar ya. Terutama artis-artis tuh ya. Jadi korban netizen ya. Waktu mereka bagus dipuji, waktu mereka jelek dihajar. Iya benar. PSSI kita juga begitu kan. Makanya kan kalau ada apa-apa biasa sih suka bikin petisi. Itu kan mewakili netizen, benar. Jadi kalau sudah tidak menyenangkan netizen yang maha benar, petisi akan keluar. Di sini perlu kita hati-hati ya. Perlu hati-hati bahwa ya benar tuh bukan kata orang banyak. Benar. 1000 orang bilang ini biru, belum. Ya ini nggak mau menjadi ini jadi biru ya kan. Ini tetap jadi hitam. Makanya penting banget ya kita punya dasar hidup. Iya kan. Benar. Supaya kita nggak tenggelam. Kebenaran kita soal kebenaran massal. Kebenaran massal ya, benar. Apalagi istilah-istilah unik yang kita wait Om, sebelum ke situ nih. Menurut Om nih, ini sebenarnya teman-teman gue mau nanya kepada senior nih. Wih, senior. Yang tua maksudnya tua. Pasti tua. Kita pasti tua. Gini Om. Tadi kan kita ngobrolin tentang kebenaran itu kan ada berdasarkan komunal, sekelompok banyak orang. Kalau semua setuju itu benar, maka dibilang itu benar. Tapi belum tentu itu benar. Tetapi ada juga kebenaran memang, karena juga benar itu kan tidak semua orang ngepro ya. Nah, ada nggak sih saran dari Om Itor buat kami gen milenial ini untuk punya satu filter bisa ngebedain bahwa apa yang diyakini banyak orang belum tentu benar, Om. Ada nggak sih saran Om kayak gitu? Sederhana sih, saya sih ya sekali lagi sederhana, back to Bible. Orang muda harus back to Bible. Gitu ya. Harus punya waktu membaca, waktu merenungkan, waktu mendengarkan. Itu menjadi filter yang luar biasa sih. Di tengah gelombang sosial media, di tengah kemahabenaran netizen dan jumlah viral dan masa banyak. Ya kebenaran kita tetap harus based on Bible. Itu saringan kita, itu filter kita. Bahkan soal fenomena ini, ya saya ingat firman yang bilang, Paulus pernah bilang di Korintus, segala sesuatu halal bagiku. Ya, sosial media halal aja. Silakan pakai, silakan gunakan gitu ya. Tapi Paulus juga tambahkan, nggak semuanya berguna. Nah, jadi pastikan ini berguna, bermanfaat gitu ya. Kita bukan jadi korban, tapi justru kita mengambil manfaat dari kemajuan teknologi ini yang menghasilkan sosial media. Harus back to Bible. Ya dunia ini akan terus berkembang, terus maju, standar nilainya bisa melar ke kiri, bisa melar ke kanan. Tetapi kalau kita orang muda back on Bible, ya apa ya, kita kayak perahu yang punya jangkar yang bagus. Artinya bahwa jadi kalau berarti bahwa tidak semua yang baik itu berguna. Betul. Iya. Jadi yang boleh juga itu berguna. Iya benar. Jadi pilihlah yang berguna sebenarnya. Baik belum tentu berguna. Apakah pacar yang baik belum tentu berguna? Itu konseling pranikah. Ada sisinya sendiri. Saya bahas buat kalian semua. Hai guys, buat kalian yang jomblo, tabahkanlah hatimu oleh masa Solo.
individu gitu-gitu ya. Tapi gini loh, harusnya kita nggak perlu berjomblo berlama-lama kalau kita jago selfie. Wih, Oh, dengan aduh. kemajuan, Iya, iya, foto, semua bisa dipoles. Gitu gak sih? Orang sekarang tuh yang statusnya keren, postingannya keren, bahkan ada istilah apa tuh Instagramable. Nggak tahu tuh. Oh, jadi kalau kita di mana-mana kita harus perhatikan nih. Ini enak difoto nggak? Oh, nih? iya, iya, iya. Ini sudut mana nih yang enak? Yang mana yang gitu. bagus, biar posenya keren gitu Kalau ya. kita lagi makan nih, bukan berdoa dulu, foto dulu ya, gitu. Jadi gimana, mau kita pose dulu? Coba boleh. Boleh. Jadi sekalian teman-teman, buat kalian yang mau ini bisa diupload, kayaknya kita kasih gini aja Om. Siapa yang punya bagus, nanti kita kasih Jadi mereka hadiah. ngapain? Mereka Ya, enggak, selfie, selfie ada latar juga. belakangnya, Latar- latar belakangnya VJ ya. Ya, VJ. Ah. Tapi mereka dapat di mana? Di YouTube mereka nonton gitu. Kita coba nih. Kalau generasi apa baby boomers ya? Generasi X. Ya, X aja lah ya. Generasi X. Gimana gayanya dong? Kami biasanya difotoin sih. Nggak Oke. pernah selfie. Idi. Saya termasuk orang yang hampir nggak pernah selfie loh. Percaya Oke. nggak? Kenapa? Saya nggak pernah memanfaatkan kamera depan kecuali buat video call. Nggak tahu canggung aja. Karena saya lahir di generasi yang difotoin, bukan foto sendiri gini ya. Kan dulu kami pakai Tustel, tahu Ya, ya? ya. Yang pakai filmnya Benar. tuh apa ya? Celluloid apa sih istilahnya gitu yang Nggak tahu, gitu ya? nggak tahu. Iya. Polaroid gitu. Polaroid. Lucu. Oke, aku tadi tertarik dengan yang Om bilang bahwa semua back on the Bible, ya kan? Gue jadi ingat nih istilah yang lagi ngetrend di Jaksel sih katanya, friend with benefit (FWB). Tapi gue mau bilang bukan friend with benefit, tapi friend with Bible. Wih. Ngeri. Dari Setuju Batam banget. untuk Indonesia. FWB itu istilah baru tuh Iya ya. dong, Saya friend juga with- baru tahu beberapa hari lalu tuh istilah Iya. itu. Tapi kita ganti. Ya, friend Kita with change maknanya. Ya, friend with Bible. Betul. Ya. Jadi kalian harus tahu, ketika lu berteman dengan Alkitab, itu sebenarnya bukan satu buku ya, Om. Ada satu pribadi yang hidup di situ. Amin. Betul. Dan saya yakin bahwa pada waktu kita berteman baik dengan pribadi itu, otomatis hidup kita ini tidak akan tersesat, tidak terbawa arus. Kita akan dikasih hikmat untuk pandai bersosial media pun. Benar. Seperti itu ya. Karena gelombang sosial media ini kayak arus yang besar ya, arus yang deras banget. benar. Kalau kita nggak punya jangkar yang cukup baik, tenggelam. Kita cuma, saya lebih seneng istilah surfing. Kita tuh kendarai gelombang ini, Yes. bukan dihempas oleh gelombang ini atau ikut gelombang Wow. ini. Kita kan, karena gelombang yang saya pikir juga penting untuk kita perhatikan tuh viral culture. Saya sering bilang soal viral culture ya. Karena seolah-olah yang viral tuh benar, yang viral tuh bagus, yang Itu viral padahal belum tentu ya. Belum tentu. Ya, benar. Ya makanya tadi kita bilang yang baik belum tentu berguna. Meskipun dia viral, tapi belum tentu Dia bermanfaat juga. bermanfaat bagi. Ada nggak sih Om cinta lagi? Aduh, cinta terus. Inilah LDR dikit-dikit cinta. Gini Om, pernah nggak sih ada temuin kasus yang relate banget hari ini yang budaya viral yang lagi culture viral. Culture. Oh ya, yang lagi terkenal Ya. banget. Lidah gua Indonesia banget, guys. Apa sih ya? Saya gini. Nggak tahu ini tepat nggak ya? Misalnya gini, ada kecenderungan kita memposting sesuatu yang dilebih-lebihkan gitu ya. Oke. Kita pengen terlihat lebih bahagia dari kebahagiaan kita yang sebenarnya. Kita pengen terlihat lebih keren dari kekerenan kita yang sebenarnya gitu ya. Kita pengen terlihat mewah, padahal itu bukan kita Iya. gitu ya. Dan itu kayak semacam sesuatu yang jadi dibenarkan aja. It's okay gitu ya, kita tampil di sosial media. Padahal kenyataannya kita nggak begitu. Iya. Saya pikir ada arus viral yang mempengaruhi orang dan itu bahaya ketika orang nggak jadi diri sendiri sih. Benar. Nggak jadi diri. Seolah-olah ada dua kenyataan yang berbeda. Kenyataan di sosial media dan kenyataan yang sebenarnya. Yes. Kalau yang sehat menurut saya, kenyataan itu ya pastilah ada selisih gapnya ya. Tapi jangan terlalu jauh Ya. gitu loh. Yang kita tampilkan di sini, kita yang sebenarnya di sini. Ya dekat lah, jangan jauh-jauh so-so lah gitu ya. Apalagi kalau kita posting foto sesuatu gitu ya. Kita sibuk dengan aplikasi gimana supaya lebih cerah, lebih putih, Padahal aslinya mah
Om tidak sedang menyinggung siapa-siapa kan? Enggak. Sama sekali. Yang saya khawatir kan yang dibalik itu gitu loh. Bahwa kita kehilangan diri sendiri. Bener. Kita kehilangan diri sendiri. Benar. Gitu. Demi viral. Iya. Demi komentar. Makanya kayak aplikasi filter itu lagi ini ya, lagi terus banyak banget dipakai. Ya, terus digunakan. Karena banyak orang yang tidak percaya dengan diri dia apa adanya. Betul. Dia pengen glowing. Kalau mau glowing bekerjalah, dapat uang, beli Perawatan skincare, yang baik, perawatan. ya. Jangan pakai cara murah. Iya. Pakai Apa adanya. memang akhirnya ya ini kita harus makin bijaksana. Iya. Buat saya kita harus eksplorasi betul, memanfaatkan betul hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dari sosial media. Yeah. Jangan tenggelam yang negatifnya. Yes. Negatifnya nggak ada habisnya. Kenali, Yeah. tolak, kenali, jangan di situ Yes. gitu ya. Tapi lihat yang positif gitu. Banyak karena sosial media juga bisa buat belajar, Benar. bisa buat meningkatkan komunikasi, menyebarkan jaringan kerjasama gitu, bahkan menyampaikan hal-hal positif kayak tadi ya. Ya. Jack baca buku sesuatu rasa memberkati buat diri sendiri, Di-post. di-share ke Di-share, banyak orang. benar. Oh itu luar biasa. Kaget dong. Saya lihat kok yang tonton 3.000. Wow. Padahal dia cuma nge-post 5 jam baru udah 3.000. Itu luar biasa. Nah, kalau buat saya yang pesan saya itu adalah gini. Ada 3 sih yang mau gue pesanin. Yang pertama itu ini adalah jadilah tuan atas keinginan lo. Jangan sampai kita jadi budak dari keinginan kita. Karena dengan era dunia digital sekarang itu kan banyak hal yang muncul dan menggoda keinginan kita. Pada saat kita jadi budak daripada keinginan kita, kita pasti dibawa arus. Tapi pada waktu kita memutuskan bahwa gua ini adalah tuan daripada keinginan gua, kita pasti mengalahkan. Betul. Yang kedua, be yourself. Betul. Jadi Lu diri nggak harus sendiri. jadi orang lain. Betul. Jadilah diri jangan sendiri. tenggelam. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Yang ketiga, tunggu di video berikut aja deh. Penasaran kan? Kalau dari saya sih ini aja soal waktu. Hati-hati menggunakan waktu. Yes. Ya, bijak menggunakan waktu. Punya batasan-batasan yang jelas, Yap. gitu ya. Yap. Jadi jangan sampai berjam-jam. Padahal tanggung jawab nyata Ya, yang harus kita kerjakan. benar. Ya, pada akhir tanggung jawab nyata itu juga penting Ya. untuk diprioritaskan dalam hidup kita. Kayaknya next video, bukan next video. Kapan-kapan kita harus bikin video tentang prioritas. Betul. Jadi teman-teman udah bisa punya skala prioritas yang jelas sehingga godaan sosmed ini tidak mengalihkan perhatian mereka terhadap Ada tujuan hidup yang harus dikejar, ada rencana Tuhan yang harus dicapai. Jadi jangan sampai sosial media mendistraksi kita ke sana. Oke, guys, terakhir kita ingin mau bilang bahwa janganlah jadi serupa dengan dunia ini. Bahwa dalam diri lu orang, kita di sini, kita adalah segambar dan serupa dengan Kristus. Betul. Jangan jadi serupa, justru kita yang menjadi pengaruh baik buat mereka semua. Dan dengan ini kita mau mengakhiri episode ini. Terima kasih. Ini luar biasa banget. Dukung kami terus. Yes. Like terus, subscribe terus. Thank you, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Jangan lupa sehat bersosial media. Yes. Tuhan berkati.